Panik, Megawati panik. Megawati memerintahkan bawahannya seluruh kader untuk siap siaga menjaga situasi menjelang Kongres PDIP di 2025 nanti. Ini kenapa ini? Apakah Megawati nggak mau kursinya direbut kader yang lain? Ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga 1 menghadapi upaya pihak luar. Kami siap siaga penuh. Kongres sudah dekat dan kami sadar betul bahwa dalam posisi kritis kami hari ini, kami bukan tidak mungkin, sekarang nuansanya sudah terasa. Itu kalau kata meminjam istilah Bu Mega, itu diaut-aut. Karena Bali itu boleh alhamdulillah dikatakan semuanya itu kita. Jadi saya mengorganisnya itu mudah. Jadi selamat datang di Yuda Media HD. Selama beberapa menit ke depan kita akan ngebahas bagaimana kepanikan Ibu Megawati Soekarno Putri ini perlu kita telisik. Ini musuhnya siapa gitu? Yang membuat Ibu Mega panik siapa? Saya bilang kader karena yang hanya bisa menggantikan posisi Ibu Ketum adalah kader PDIP sendiri. Kenapa? Mau nuduh Pak Jokowi yang mau merebut kursi itu? Pak Jokowi kan sudah dipecat. Sudah ceritanya jangan itu lagi. Gak bisa lagi cerita itu. Udah dipecat. Jadi kalau Ibu Mega meminta semuanya siaga itu karena ada yang mau merebut, yaitu kader PDIP sendiri. Karena saya kutip dari kompas.com. Ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga 1 menghadapi upaya pihak luar untuk mengacak-acak internal partai. Oke, jadi kalimatnya masih menggunakan kalimat pihak luar. Siap. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menjelaskan instruksi itu disampaikan setelah seluruh pengurus partai mengendus adanya upaya penyerangan PDIP menjelang Kongres pada 2025 mendatang. Upaya ini disebut Deddy Sitorus dilakukan secara terorganisir dengan memunculkan isu bahwa PDIP dan kepengurusan Megawati adalah ilegal. Sebab salah satu agenda Kongres PDIP pada 2025 adalah pemilihan ketua umum partai untuk periode selanjutnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahwa kepengurusan PDIP Megawati sejak Agustus 2024 kemarin memang digugat ke PT UN karena memang secara ADART partai kepengurusan Megawati berakhir di Agustus. Tapi kemudian Ibu Ketum memutuskan untuk melakukan masa perpanjangan atau perpanjangan masa jabatan kepengurusan Megawati dan juga ketua-ketua DPP PDIP yang lain sampai nanti Kongres di 2025. Giliran begini ya kan ngide perpanjangan masa jabatan. Giliran Pak Jokowi yang sebenarnya gak ngerti nih mau atau enggak 3 periode, katanya perpanjangan masa jabatan adalah sebuah kehausan tentang apa istilahnya haus kekuasaan dan seterusnya. Ya kan? Giliran dia sendiri, PDIP sendiri juga melakukan perpanjangan masa jabatan. Tapi kan Ibu Ketum punya hak prerogatif. Iya sih, monggo. Kita sebagai orang luar gak ngebahas itu ya. Lanjut. Tadi Deddy Sitorus mengatakan bahwa salah satu agenda PDIP pada 2025 di Kongres adalah pemilihan ketua umum partai untuk periode selanjutnya. Terus yang dikhawatirkan apa? Apakah dengan instruksi untuk kader siaga 1 menghadapi pihak yang ingin mengacak-acak partai, kemudian dihubungkan dengan pemilihan ketua umum sebagai sesuatu yang nyambung? Kalau disambung-sambung justru saya curiga. Apakah Ibu Ketum tidak pengen ada ketum lain yang terpilih nanti di Kongres 2025 sehingga semuanya diminta untuk siaga? Kalau ini memang demokratis ya gak usah munculin isu itu. Kenapa? Ya biarkan pemilihan ketua umum partai di Kongres nanti berjalan apa adanya. Kok kayak siaga 1 siapa yang bisa ngerebut partai?
kecuali kader PDIP sendiri. Ya gak sih? Iya dong. Kami siap siaga penuh. Kongres sudah dekat dan kami sadar betul bahwa dalam posisi kritis kami hari ini, kami bukan tidak mungkin, sekarang nuansanya sudah terasa. Itu kalau kata meminjam istilah Bu Mega, itu diaut-aut. Itu Diaut-aut. Ada potensi diaut-aut. Kan kalau diaut-aut itu kan biasanya kalau banjir besar, Ya, kelihatan mau banjir itu kan di media sosial. Ya. Sekarang ada muncul banyak sekali akun. Iya, itu Intel kan. Imut dan segala macam. Iya. Itu mengambil video, mengambil macam-macam dan Ya. segala macam. Itu apa dianggap bagian dari degradasi itu? Iya pasti, itu termasuk. Mesinnya sudah bekerja. Termasuk gejala diaut-aut itu, mengaut-aut itu. Yang terjadi. Mengaut-aut ya? Iya, menuju kongres kan. Bentar lagi kongres, tahun depan kita kongres. Artinya gejalanya sudah terasa betul. Nah, buat kami sudahlah, cukuplah. Jangan ada cara-cara seperti itu. Toh sejarah membuktikan bahwa PDI Perjuangan makin solid kalau dibegitukan. Makin kuat, makin tangguh kalau digunakan cara-cara seperti itu. Saya mau nanya ke Mas Seno. Kalau misalkan nih logika saya ya, kalau ada orang mau mengaut-aut partai, tuh kok kayak nggak mesti nunggu kongres gitu. Kenapa mau mengaut-aut partai mesti menunggu kongres? Kan niatnya jahat nih, nggak perlu nunggu kongres. Kalau nunggu kongres itu adanya kader partai pengen ibu ketum tidak lagi jadi ketum, digantikan sama yang lain. Ya nggak sih? Kongres kan pemilihan ketua umum. Apakah ini semuanya adalah bentuk ketakutan ketua umum? Jangan-jangan nanti di kongres saya diganti sama yang lain. Gimana Mas Seno? Cuman kalau sebutan aut-aut partai itu adalah pihak eksternal gitu ya, pihak luar nggak mesti nunggu kongres partai, ngapain? Sekarang aja di aut-aut. Kok sopan bener mesti nunggu kongres dulu? Cuman untuk mengaut-aut gitu ya. Kalau bener orang luar loh. Jadi kalau harus nunggu kongres tuh orang-orang yang ada di dalam-dalam situ aja. Kongres kan pemilihan ketua umum oleh kader-kader partai sendiri. Orang luar mana bisa masuk Mas Seno? Ya gak sih? Atau kalau misalkan ada kader lain yang pengen menggantikan ibu ketum, apakah itu sebuah pembangkangan? Tidak tegak lurus kepada perintah partai? Waduh, itu kok tidak demokratis sekali ya. Ini Banteng tidak belajar dari sejarah-sejarah politik beberapa saat yang lalu berarti. Dengan cara-cara yang agak kaku, tidak demokratis, terlalu sombong dan seterusnya. Banteng kemarin di Jawa Tengah dijinakkan loh. Harusnya kan belajar banyak. Ada apa nih? Apa yang salah gitu? Pertama, saya bersyukur sekali bahwa reintroduksi banteng atau pelepas liaran banteng ini terjadi setelah pilkada, Pak. Kalau enggak nanti jadi isu politik salah seorang menteri Kabinet Merah Putih melepas liarkan banteng setelah dijinakkan, enggak enak bahasanya. Setelah didomestifikasi kemudian dilepas liarkan. Ini Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pas waktu itu lagi acara pelepas liaran banteng gitu ya. Itu melawak gitu. Ini jangan sampai kemudian dihubungkan ke politik ya. Karena pelepas liaran banteng ini bisa jadi sensitif kata bantengnya. Nah, ini kemudian kita kembali lagi ke masalah bagaimana PDIP itu melihat segala sesuatu dan situasi yang berjalan sekarang sebagai sesuatu desain kekalahan itu oleh orang lain. Ada yang sengaja mengalahkan PDIP. Lah, ya benar, memang harus begitu. Ini kan kontestasi pemilu. Kalau PDIP nggak kalah, PDIP yang mengalahkan partai yang lain dan itu biasa saja. Selama 10 tahun dari 2014 sampai 2024 PDIP kan mengalahkan partai yang lain. Kita sebut ya Gerindra yang kalah. Apakah itu sebuah kriminalisasi? Enggak juga, pemilu kan harus ada yang menang, ada yang kalah juga. Giliran sekarang PDIP yang kalah, yang lain salah. Iya, aduh. Kenapa mesti begitu? Ada gerakan menenggelamkan PDIP kata Seno. Juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa ada gerakan untuk menenggelamkan partainya.
Hal ini disampaikan Seno merespon pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus kader PDIP yakni Yasona Lauli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Harun Masiku. Seno mengatakan pemanggilan terhadap Yasona oleh KPK sulit dianggap tidak bermuatan politis. Apalagi pemanggilan itu bertepatan dengan upaya konsolidasi internal PDIP pasca pilkada dan menjelang kongres partai. Seno juga menyinggung maraknya pemasangan spanduk provokatif di sejumlah jalan protokol di Jakarta serta narasi negatif yang masif di media sosial. Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di jalan-jalan protokol di Jakarta, kemudian narasi besar yang sedemikian masif dilakukan media melalui media sosial untuk tujuannya diksi agendanya itu menumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng, dan lainnya. Kalau kalahkan banteng itu berarti dari partai yang lain Mas Seno. Itu semudah itu membaca. Kenapa? Ya karena kontestasi. Kecuali banteng berkoalisi dengan semua partai. Pasti tidak ada suara-suara tenggelamkan banteng. Karena tidak ada musuh di sana. Kota kosong misalkan. Ya nggak sih? Kenapa PDIP melihat kompetisi sebagai sesuatu yang dramatis sekali? Kompetisi itu menurut PDIP harus gimana sih? Saya heran, apakah semua harus memenangkan PDIP itu nggak kompetisi berarti? Hey, Pak Koster ada enggak ya? Karena Bali itu boleh alhamdulillah dikatakan semuanya tuh kita. Jadi saya mengorganisnya itu mudah. Jadi Pak Koster ini yang gubernur Bali juga ketua DPD. Jadi saya bilang, kamu itu mbok pikir Bali itu kecil. Rakyatnya hanya berapa sih tapi subur. Mbok kamu pikirkan, coba bikin konsep. Yaitu sebuah konsep jangka panjang. Yang namanya 100 tahun Bali ke depan. Jadi bayangkan kalau kalian hanya sibuk bagi kepentingan diri sendiri. Padahal ternyata bisa. Dengan FGD dan lain sebagainya insya Allah hal tersebut mulai dijalankan. Tidak terbayangkan kalau Bali itu isinya hanya untuk turisme. Yang saya bilang, saya maksud tanah itu lalu semua sawah yang subur dan lain sebagainya dikonversi, digantikan hanya untuk kepentingan turisme. Itu lalu rakyatnya punya apa ya? Coba pikirkan. Kalian ini adalah pemimpin di daerah. Jangan lupa. ini Ibu Megawati mewanti-wanti Pak Koster. Kalimat lainnya tuh begini, Pak Koster tolong ini dijaga Bali. Karena semua kekuasaan kita jadi direbut sama Kim Plus. Direbut sama Kim Plus. Jawa Tengah Pak Koster, kita udah terusir dari sana. Mana lagi nih? Sumatera Utara Pak Koster, kita terusir juga di sana. Menang 1 di Jakarta, ternyata belakangan gak bisa dibanggain. Ini Pak Pramono Anung sudah tunduk patuh kepada Pak Jokowi, ke Pak Prabowo ya kan. Apalagi di Jakarta nanti aglomerasi Jakarta dipimpin oleh orang-orang Kim Plus. Mau banggain Jakarta tetap kok jadi diperintah sama Kim Plus ya kan, gak bisa. Ini Bali Pak Koster. Bali ini satu-satunya wilayah yang kita menangin, atau Papua. Papua jauh ya. Dan juga secara politis kurang seksi mungkin untuk Ibu Megawati Soekarno Putri ya kan. Bali dah, Bali. Bali ini seksi sekali. Tolong kita cuman punya satu ini ya kan. Ya dijaga Pak ya. Jangan sampai kita punya rumah pindahan di Bali ini terusir kembali. Kemarin Deddy Sitorus tuh mengatakan Kadang Banteng pindah ke Jakarta. Sekarang kok kayaknya mau pindah lagi nih ke Bali ya. Ke Bali Pak Koster tolong. Jangan diusir lagi Banteng. Itu yang mau Ibu Megawati Soekarno Putri katakan. Jadi kemenangan yang masih bisa dibanggakan oleh orang-orang PDIP di pilkada kali ini adalah Bali. Baiklah. Jangan kecewakan Ibu Ketum Pak Koster ya.